Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillahi ta'ala fi hadhihi laylah linwasil qira'atana min kitabi syarhi thalathatil usul wa adillatuha li Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala wa asy-syarah alladhi allafahu asy-syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, syarah atau penjelasan dari kitab 3 pondasi utama dalam beragama, 3 pilar yang harus diketahui oleh seorang muslim dalam menjalankan agamanya. Baik, syarah yang kita ambil adalah syarah dari Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita masuk halaman 16. Kita sudah sampai di halaman 16, muqaddimah yang ketiga ini, sebelum masuk kepada inti kitab. Baik, halaman 16 di perkataan pensyarah, wa ibadatullahi laha ma'nayani fi syara'. Ketika kita mendengar kata ibadah di dalam Al-Quran, maka dalam tinjauan syariat, ibadah itu memiliki 2 makna. Salah satu dari kedua makna ini, kalau bukan makna yang pertama, maka pasti makna yang kedua. Ahaduhuma amun wa huwa imtithalu khitabi syara' al-muqtarinu bil hubbi wal khudu. Yang pertama, makna umum dari ibadah. Apa yang dimaksud dengan makna umum dari ibadah? Imtithal, menunaikan, mengerjakan, mentaati khitab syara', ya, mentaati kalamullah, mentaati sunnati rasulihi, al-muqtarinu, yang dibarengi dengan al-hubbi wal khudu', ya, dibarengi dengan cinta dan ketundukan, yang penghinaan diri, ya, di hadapan Allah. Ini makna ibadah yang pertama. Wasani, kemudian ibadah yang kedua maknanya adalah makna khas, makna lebih spesifiknya, yaitu at-tauhid. Inilah makna yang kita pakai untuk mengartikan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay liyuwahidun. Idzan al-ibadah huna bimana atau at-tauhid. Limada? Lianna aslu au mukhul ibadah wa at-tauhid. Ya, inti dari ibadah itu adalah pada tauhidnya. Bagaimana dikatakan oleh Syekh juga, ya. Fa inna al-ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ya, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Ya, ibadah itu nggak dinamakan ibadah kalau nggak ada tauhid di dalamnya. Sebagaimana Waalaikumsalam. Ya, sebagaimana ya, salat itu tidak dinamakan salat kecuali adanya toharoh. Kalau kita tidak toharoh sebelum salat, maka salat kita sia-sia, tidak dinamakan salat bahkan. Maka begitu juga ibadah. Ibadah tanpa adanya tauhid maka bukan dinamakan ibadah dalam tinjauan syariat. Jadi makna yang kedua ini kita gunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Paham maksudnya ya? Ini namanya maknan khas. Kan inti ibadah itu adalah pada tauhidnya. Maka kalau antum mendengar kata ibadah, abada ya'budu di dalam Al-Quran, ya, entah dengan konteks kalimat apapun, maka itu kebanyakan kembalinya kepada makna khas. Ketika Allah mengatakan u'budullaha rabbakum, ya, sembahlah Rabb kalian, itu maksudnya tauhidkanlah Rabb kalian. Ya. Ketika Allah mengatakan salatlah, itu sama dengan mengatakan bersucilah, karena syarat untuk diterimanya salat itu adalah dengan bersuci. Baik. Wa ubbira bil khudu'i fi bayanil ma'nal 'am lil ibadah duna dzulli li amrain. Tadi kita katakan makna umum dari ibadah itu adalah apa? Ya, ada kata al-hub wal khudu' di situ. Ya, ibadah itu dari makna umumnya dia harus ada di situ yang namanya al-khudu'. Nah, sekarang pertanyaannya, al-khudu' ini artinya tunduk, patuh, disertai dengan penghinaan diri. Ya.
Nah, sekarang kenapa tidak kita gunakan istilah yang lain ya, yang merupakan muradif atau sinonim dari al-khudu, yaitu az-zul ya. Sama-sama artinya adalah penghinaan diri ya. Maka kita akan lihat di sini wa ubbira bil khudu'i. Di sini kita takbirkan, kita ungkapkan menggunakan kata al-khudu fi bayanil ma'nal 'am lil ibadah, untuk menjelaskan makna umum dari ibadah, dunadzul. Kenapa tidak kita gunakan istilah az-zul? Li amrain. Ada dua alasannya. Kenapa kita pilih al-khudu tapi tidak ya az-zul. Baik. Jadi kenapa kita pilih al-khudu? Ahaduhuma, yang pertama, muwafaqatul khitab syar'i, karena itulah yang sesuai dengan khitabullah ya, itu yang sesuai dengan khitab syar'i. Udah kita jelaskan ya apa yang maksud dengan khitab syar'i. Li'annal khudu'a mimma yu'badullahu bihi bi khilafidzul, karena yang diminta dalam khitab syar'i itu kita menyembah Allah dengan al-khudu, bukan dengan az-zul ya. Maka al-khudu lah yang kita gunakan untuk menyembah Allah, tidak menggunakan az-zul. Fal khudu'u yakunu diniyan syar'iyan. Maka khudu' itu sifatnya dia adalah diniyan syar'iyan. Ruang lingkupnya pembahasan syariat begitu. Wa kauniyan qadariyan. Dia juga bisa berbentuk kauni. Nah, kauni ini lawan dari syar'i. Ya, wa ammadzul, adapun az-zullu fa innahu kauniyun qadariyun la diniyun syar'iyyun. Adapun az-zul itu penghinaan diri yang tidak ada kaitannya dengan keimanan, tidak ada kaitannya dengan rasa cinta kepada Allah, tidak ada kaitannya dengan masalah agama. Ya, seorang budak hina di hadapan tuannya, itu az-zul namanya, bukan al-khudu. Karena al-khudu itu kecintaan yang bernilai ibadah. Maka yang dihitung sebagai ibadah itu bukan az-zul tapi al-khudu ya, ketundukan yang seperti al-khudu ini yang dinamakan ibadah. Kalau az-zul itu bukan ibadah. Jadi kesimpulannya, penghinaan diri di hadapan Allah itu ada dua, al-khudu dan az-zul. Yang mana yang kita diperintahkan kita jadikan sebagai ibadah? Al-khudu ya, kita gunakan adalah al-khudu untuk beribadah. Ya, apa bedanya akan kita lihat nanti. Jadi ini perbedaan yang pertama, bahwasanya al-khudu itu dia ya bersikap syar'i, maksudnya antum punya ilmu ya, menghinakan diri di hadapan Allah karena didasari ilmu, karena antum kenal Allah itu maha mulia, antum mengetahui Allah itu maha kuasa, sehingga antum menghinakan diri di hadapan Allah. Nah, ini namanya al-khudu. Adapun az-zul, az-zul itu nggak perlu ilmu agama antum di situ, nggak perlu mengenal siapa Allah. Ini az-zul. Gitu. Baik. Fayutaqarrabu ilallahi bil khudu'i wa yakunu ibadatan lah. Maka kita mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah dengan al-khudu, dan itulah yang bernilai ibadah. Wala yutaqarrabu ilallahi bidzul wa la yakunu ibadatan lah. Nah, tetapi kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan az-zul, ini tidak dinamakan ibadah. Ya, wa fi sahihil Bukhari, contohnya dalam Sahih Bukhari, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qadallahu al-amra, jika Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu urusan fis sama, di langit, ya, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khudu'anan liqaulihi, maka para malaikat akan memukulkan sayap-sayap mereka, akan mengepakkan sayap-sayap mereka khuda'anan liqaulihi, ya, karena ketundukan, penghinaan diri di hadapan firman Allah, perintah Allah. Wa khudu'ul malaikah bidorbiha bi ijnihatiha min ibadatihim, maka khudu'nya para malaikat di sini dengan mengepakkan sayapnya, ya, itulah merupakan cara ibadah mereka. Paham maksudnya ya? Kalau cara ibadah kita apa? Ya, sholat, begitu kan? Ya, kalau cara ibadahnya para malaikat ya dengan mengepakkan sayap mereka ketika mendengar perintah Allah. Ya, nah, kalau kita diperintahkan untuk sujud tilawah ketika ada perintah untuk bersujud, disunahkan di situ untuk bersujud, sujud tilawah, sujud sajadah itu. Ya, karena itu cara ibadah kita. Ya, kalau para malaikat cara ibadahnya ya seperti ini. Ya, baik. Jadi ini dalil menunjukkan bahwasanya ya di ayat ini di hadis ini dikatakan khuda'anan, dari kata khudu' itu ya, khuda'anan dari kata khudu', berarti yang diminta itu adalah untuk menyembah Allah dengan khudu',
bukan dengan az-zul. Baik. Dalil yang lainnya, rawal Baihaqi fi Sunanil Kubra bi isnadin sahihin fi kunuti Umar radhiyallahu anhu. Ya. Jadi diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra bahwasanya Umar pernah membaca doa kunut begini bunyinya, wa nu'minu bika wa nakhda'u laka. Kami beriman kepadamu dan kami tunduk, kami menghinakan diri. Baik, ini perbedaan yang pertama. Ya, kenapa kita menggunakan kata khudu bukan az-zul. Baik. Kemudian wal akhar, yang kedua maksudnya, kenapa kita menggunakan istilah al-khudu tadi di makna al-am itu? Ya, an-dzulla yantawi 'alal ijbari wal qahr. Ya. Kalau zul, ya, lawan dari al-khudu, ya, yang kita maksudkan adalah al-khudu bukan az-zul. Kenapa kita tidak gunakan az-zul? Karena az-zul itu yantawi, yashtamilu, ya, mengandung al-ijbar wal qahr, pemaksaan dan penekanan. Ada paksaan di situ, ya. Seorang budak itu kan dipaksa sama tuannya, ya. Jadi dia terpaksa menjadi budak. Siapa yang mau jadi sukarela menjadi budak? Kan nggak mau, ya. Nah, jadi kehinaan yang dirasakan oleh budak di hadapan tuannya itu namanya az-zul, bukan al-khudu, ya. Nah, maka kehinaan yang seperti itu bukan yang itu yang bernilai ibadah. Bukan berarti kita menghinakan diri di hadapan Allah itu seperti budak kepada tuannya, tidak. Kita menghinakan diri di hadapan Allah itu bernilai ibadah didasari oleh ilmu. Kita baca ayat-ayat Allah tentang sifat-sifat dan nama-namanya. Kita sadari bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha tinggi, sehingga kita pun menjadi sukarela tunduk di situ, karena semakin kita mengenal Allah, semakin besar rasa takut kita kepada Allah, ya, semakin tumbuh yang namanya al-khudu itu. Baik, jami'an mahdhurain, az-zul ini, ya, mengandung atau mengumpulkan dua hal yang terlarang, ya, dua hal yang tidak bagus begitu. Apa itu? Anna qalbadz dzalili farigun minal iqbali bit ta'zim alladhi huwa haqiqatul ibadah. Karena hati orang yang zalil, az-zalil ini isim fa'il, ya, pelaku dari kata az-zul. Az-zul itu apa yang dirasakan, az-zalil ini adalah orangnya, ya. Jadi hati orang yang zalil itu farigun, kosong dari apa? Al-iqbali bit ta'zim, ya, menyembah Allah dengan pemuliaan. Yang mana menyembah Allah dengan pemuliaan ini merupakan hakikat ibadah. Orang yang merasa dirinya hina di hadapan Allah, sebagaimana budak merasa hina di hadapan tuannya, itu dia tidak ada rasa untuk memuliakan Allah, tidak ada pemuliaan di situ, karena dia tidak mengenal Allah dengan baik. Itu alasan yang pertama, dua hal yang dikandung oleh az-zul. Kemudian yang kedua, annahu yatadammanu naqsan. Ya, az-zul itu mengandung kekurangan, ya, mengandung hal-hal yang tidak baik, ya. La yunasibu maqama ibadatillah al-murisati kamalal hal. Ya, itu, ya, sesuatu yang mengandung kekurangan seperti az-zul ini tentunya tidak cocok, ya, kalau disandarkan kepada kedudukan ibadah. Karena ibadah atau menyembah Allah itu al-murisati kamalal hal. Kita menyembah Allah itu, penyembahan kita kepada Allah itu akan mewariskan kesempurnaan keadaan. Ya, keadaan kita akan menjadi sempurna. Seorang hamba yang sempurna itu yang bagaimana? Yang paling sempurna ibadahnya. Berarti ibadah ini sesuatu yang agung, kan? Dia memberikan kemuliaan, memberikan kesempurnaan kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita katakan az-zul itu adalah ibadah, bagaimana mungkin ibadah itu sesuatu yang mulia, sedangkan az-zul itu adalah naqs, ada kekurangan di dalamnya. Ngerti maksudnya? Baik. Qala Allah Ta'ala khashi'ina minadz-dzul. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an khashi'ina minadz-dzul, mereka takut karena hina. Ya, bukan takut karena sukarela, ya, tapi takut karena terpaksa begitu, ya. Wa qala ta'ala tarhaquhum dhillah, mereka itu tercekik dengan zillah, dengan kehinaan, seolah-olah kehinaan yang mereka rasakan itu membuat mereka tidak mampu berkata-kata. Fal ibadatu tajma'ul hubba wal khudu', maka ibadah itu harus ada di dalamnya al-hubba wal khudu'. Ini makna am dari kata ibadah itu. Harus ada rasa cinta di situ dan harus ada apa? Al-khudu', ketundukan dan penghinaan. Ya, ketundukan disertai dengan penghinaan. La al-hubba wa dhulla, ya, bukan rasa cinta dan az-zul,
ya, rasa cinta dan adzul. Jadi seorang kekasih menghinakan diri di hadapan orang yang dicintai itu adzullah namanya, ya, adzullah. Dia sampai rela untuk merendahkan martabatnya sendiri di hadapan orang yang dia cintai, itu adzul namanya, ya. Tapi ya, kalau al-khudu itu adalah adzul yang bernilai ibadah, ini yang agung ini, ya, yang kita diminta untuk menyembah Allah dengannya, yang ini. Wa fi dhabtiha nazman ansyattu, ya, dabat permasalahan ini, ya, penekanan masalah ini ada di sebuah nazam yang ansyattu, yang saya yang saya buat, kata Syekh Utsaimin di sini. Ya, jadi ini ada syair dari beliau. Nah, ini namanya manzumah seperti ini, ya. Manzumah itu syair yang membahas suatu ilmu tertentu. Ya, kalau syair secara umum itu temanya bisa apa saja, isinya puji-pujian, atau untuk menghina orang, untuk al-ghazal, untuk mensifati keindahan pemandangan, mensifati keindahan perempuan, ya, itu syair. Tapi kalau membahas suatu cabang ilmu tertentu itu namanya manzumah. Manzumah al-Baiquniyah membahas ilmu hadis, kemudian manzumah ar-Rahabiyah membahas ilmu faraid, ya, dan seterusnya. Baik, di sini ada manzumah yang beliau buat, yang di potongannya beliau mengatakan wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi wa khudu'u qasidihi huma qutbani wadzullu qaidun ma ata fi wahyina wal wahyu qad an akmalut tibyana akmalut tibyani. Wa ibadatur rahman, menyembah Allah itu ghayatu hubbihi wa khudu'u qasidihi, ya, di dalam menyembah Allah itu, ya, ghayahnya, ya, apa arti ghayah itu? Tujuan, ya, targetnya, intinya bisa kita katakan adalah pada hubbihi, kecintaan kepada Allah, wa khudu'u qasidihi, dan kehinaan dan ketundukan qasidihi bimana abidihi, hambanya. Huma qutbani, dua hal ini adalah dua kutub, kata Syekh, ya. Belum tahu kutub, ya, sisi ujung, ya. Ini adalah dua hal yang bersisian, kata Syekh Utsaimin di sini. Jadi, ya, tujuan kita itu adalah untuk menyembah Allah dengan al-hub wal khudu. Wadzullu qaidun, ya. Sedangkan az-zullu, kenapa kita tidak gunakan kata az-zul ini? Kita pilih kata al-khudu tadi, wadzullu qaidun, karena az-zullu itu qaid, ikatan, borgol. Ya, yang namanya ikatan borgol itu kan sesuatu yang tidak bagus konotasinya, ya. Ma'ata fi wahina, nggak pernah disebutkan di dalam, ya, dalam Al-Quran ataupun Sunnah, gitu maksudnya. Di dalam Al-Quran dan Sunnah itu selalu kita diperintahkan menyembah Allah dengan al-khudu, bukan dengan az-zul. Wal wahyu qat'an, dan wahyu yang pasti itu akmalut tibyani, itu adalah sebaik-baik penjelasan, sesempurna penjelasan. Ya, apa maksudnya ini, ya? Baik. Wa yujadu fi kalami jama'atin minal muhaqqiqina kabni Taimiyah al-Hafid wa tilmizaihi Ibn al-Qayyim wa Ibn Katsirin at-tasrihu bi anna al-ibadata tajma'ul hubba wal khudu'a. Dan ada kita dapati di dalam perkataan sekelompok muhaqqiqin. Muhaqqiqin itu, ya, maksudnya para ulama, ya, yang mereka fokus mempelajari, ya, ilmu tertentu. Semisal misalkan Ibnu Taimiyah al-Hafid. Jadi Ibnu Taimiyah itu ada tiga orang namanya Ibnu Taimiyah. Ya. Yang pertama Ibnu Taimiyah al-Jadd, kakeknya. Yang kedua Ibnu Taimiyah al-Ab. Yang ketiga Ibnu Taimiyah al-Hafid. Nah, ini yang masyhur yang disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa itu Ibnu Taimiyah al-Hafid. Ya. Jadi mereka itu tiga orang ulama, ya. Ya, mereka menyusun kitab dalam usul fiqh, ya. Ya, bertiga nyusunnya. Yang pertama kakeknya nyusun, belum selesai, dilanjutkan sama bapaknya. Setelah bapaknya barulah cucunya, gitu, Ibnu Taimiyah semua. Jadi kalau antum baca nanti Ibnu Taimiyah itu antum harus pastikan dulu siapa yang dimaksud di situ, ya. Baik. Kalau dikatakan al-Hafid, nah itu yang paling masyhur. Wa tilmizaihi, jadi ada dalam perkataan Ibnu Taimiyah al-Hafid dan dua murid beliau, yaitu Ibnu al-Qayyim dan Ibnu Katsir. Di dalam perkataan mereka bertiga ini ada at-tasrih, ada, ya, keterangan yang jelas. Bi annal ibadah, bahwasanya ibadah itu tajma'ul hubba wal khudu, mengumpulkan dua hal, ya.
al-hubba wal khudu wa huwa aula bit taqdimi fil khabar anil ibadah lima sabaq. Maka ya al-hubb wal khudu ini adalah yang paling pantas untuk kita jadikan awal untuk memberitakan tentang ibadah. Perhatikan baik-baik ini ya. Al-hubb wal khudu ini adalah dua hal yang paling pantas kita jadikan ya prioritas dalam menjelaskan apa itu ibadah. Kalau tanya semua orang apa sih ibadah itu? Ya, ibadah itu ya sabar itu ibadah, sholat itu ibadah. Lantas ya, dari mana kita mulai? Apakah dari sabar dulu, dari sholat dulu, dari zakat, dari haji? Ya, mulai dari al-hubb wal khudu. Paham maksudnya? Karena apa? Karena ini yang paling penting. Ya, al-hubb wal khudu ini yang merupakan nyawa dari ibadah itu. Maka tanpa adanya ini, ibadah itu tidaklah dinamakan ibadah. Taib. 5 sabab yang berdasarkan 2 poin yang kita bahas tadi, bahwasanya al-hubb wal al-khudu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Fata'alluhul qalbi bil ibadati ukhbira anhu inda haula'i wa ghairihim bi jumlatain. Ta'alluhul qalbi, ta'alluh mana ta'abbud. Ta'abbudnya hati ya dengan penyembahan, atau maksudnya ketundukan hati untuk menyembah Allah. Ukhbira anhu, diberitakan atau dikasih tahu, diartikan inda haula ya, menurut mereka. Siapa mereka di sini? Ya, 3 orang tadi, Ibnu Taimiyah Al-Hafidz dan 2 orang muridnya, Ibnu Katsir dan Ibnu Qayyim. Baik. Jadi mereka bertiga ini menyebutkan ya, ketika menyebutkan apa itu ibadah, mereka mengatakan ya, inti perkataan mereka itu adalah mengandung 2 poin ini. Ihdahuma al-hubbu wal khudu wal ukhra al-hubbu wadzul. Ya. Jadi mereka berdua mengartikan ibadah itu dengan ini. Ya, dengan dua kalimat ini. Ya. Wal muqaddam minhuma bid dalili syar'i wa khitabil lisanil arabi huwa al-hubbu wal khudu. Dan yang dikedepankan dari 2 ini adalah yang pertama al-hubbu wal khudu, bukan al-hubbu wadzul. Ya, thumma dzakara al-musannifu anna an-nasa jami'an ma'muruna bi ibadatillahi allati hiya maqsudul hanifiyah wa makhluquna li ajliha. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian musannif di sini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bahwasanya manusia itu semuanya diperintahkan untuk menyembah Allah, yang mana menyembah Allah itu merupakan maksudul hanifiyah. Ini dilihat strukturnya seperti ini. Strukturnya bagaimana? Tadi di awal ya, atau di matannya itu kan di awal kan dijelaskan bahwasanya anna millata Ibrahimah, bahwasanya millahnya Nabi Ibrahim itu adalah al-Hanafiyah. Disebutkan pengertian al-Hanafiyah. Setelah kita tahu apa itu al-Hanafiyah, ya, sekarang ya Syekh menjelaskan maksudul Hanafiyah atau al-Hanifiyah. Apa maksud atau hal yang paling penting dalam millah Ibrahim itu? Ya. Ya, Syekh tidak menyebutkan perkataan dan maksud dari Hanifiyah itu begini-begini, tapi dibawakan ayat langsung. Nanti maksudnya? Ya, jadi kalau antum jeli, antum akan lihat betapa bagusnya susunan kata atau susunan kalimat yang dipilih oleh Syekh di dalam kitab salah satu usul ini. Ya. Ya, makanya sebagaimana perkataan Syekh Abdul Razak ya, kitab salah satu usul ya, dan kitab-kitab pendek, kitab-kitab ringkas yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu la ya'rifu qimataha ya, illa ya, al-muhaqqiquna fihi wal mutadaffiquna fihi. Ya. Tidak ada yang paham nilai kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu kecuali orang-orang yang menelitinya. Ya, kalau hanya sekedar lewat saja, hanya sekedar baca terjemahan apalagi ya, maka bagi dia ya apa sih kitabnya biasa aja begitu. Tidak menempati tempat yang spesial di hatinya. Tapi semakin antum mendalami kitab ini atau kitab-kitab beliau yang lain, semakin antum sadari bahwasanya kitab ini nggak sembarangan cara penyusunannya, gitu. Ya, titik komanya itu semua ada maksudnya di situ. Ya, kitab yang sangat luar biasa sekali. Taib. Wa dilalatul ayati 'alal mas'alataini min jihatain. Jadi dengan beliau membawakan ayat ini seolah-olah beliau ingin mengatakan kepada kita, agama Hanifiyah yang kita sebutkan tadi itu, ya, kalau kamu sudah tahu apa itu agama Hanifiyah, sekarang waktunya kamu tahu apa tujuan dari agama Hanifiyah itu. Tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya adalah
ibadah, dan ibadah sudah kita jelaskan di atas tadi bahwasanya dia adalah tauhid dari makna secara khususnya. Taib. Wa dilalatul ayati 'alal mas'alataini min jihatain. Nah, tadi kita katakan ibadah itu adalah harus ada al-hubbu wal khudu. Nah, apa hubungan ayat ini dengan al-hubbu wal khudu? Kan nggak ada kata al-hubbu wal khudu dalam ayat ini. Nah, kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, ihdahuma sharihu nassiha al-mubayyin annahum makhluquna lil ibadah. Yang pertama, bahwasanya nas ini secara sharih, apa itu mana sharih? Wadih, terang-terangan. Ya, secara terang-terangan nas Al-Qur'an ini, nas ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna, itu menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia dan jin itu diciptakan untuk ibadah. Ya. Wal ukhra lazimul lafziha. Lazimul lafziha itu maksudnya kita artikan sebagai konsekuensi dari lafaznya. Al-mubayyin anna an-nasa ma'muruna biha, menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia itu diperintahkan untuk beribadah, li'annahum makhluquna li'ajliha, ya, karena manusia itu ya diperintahkan, manusia dan jin itu diperintahkan ya, dengan tujuan untuk, atau diperintahkan untuk beribadah, karena itulah tujuan mereka diciptakan. Maka wajhud dilalahnya di sini dari sisi mana, kenapa, apa hubungan antara ayat ini dengan al-hubbu wal khudu itu? Ya, karena fokus ke kata ibadah di sini. Jadi ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu sama dengan Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa lil hubbi wal khudu. Gitu. Paham maksudnya ya? Nah, jadi seolah-olah seperti itu maknanya. Wa alamul jinni wa alamul insi yajma'uha ismun nas, ya. Nah, kata alamnya bangsa jin dan alamnya manusia itu yajma'uha ismu annas, ya. Kata annas itu bisa bermakna alam jin dan alam manusia. Kita ada mengatakan qul a'udzu birabbin nas, itu robnya jin dan manusia maksudnya. Ya, karena yang diberikan mukallaf, yang diberikan taklif itu ya, adalah jin dan manusia saja, hewan, tumbuhan tidak. Ya, maka kita kenal dengan nama as-saqalain. Ya, as-saqalain itu ya, jin dan manusia. Fi as-sahil qaulain. Nah, ada dua pendapat dalam masalah ini. Tapi pendapat yang paling sahih menurut Syekh Utsaimin di sini adalah yang mengatakan an-nas itu maknanya al-jin wal ins. Fayan darijani fi qaulil musannif wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Maka ya, yang darijan fi qaulil musannif, maka terdapat di dalam perkataan penulis ini wa bidzalika amarallah. Kalau warna merah itu ingat itu perkataan musannifnya ya. Wa bidzalika, itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia. Berarti masuk ke sini maksudnya jin juga berarti. Paham ya? Jadi penerjemahannya ya, kata annas itu ada jin juga di situ, bukan hanya manusia. Wa khalaqahum laha, dan itulah tujuan mereka diciptakan. Fa dhahara bihadzal idahi wajhu dilalati al-ayat al-mas'alati jami'an al-amri biha wal khalqi laha. Nah, baik. Maka dari ayat tadi itu bisa kita ambil juga bahwasanya di situ ada perintah. Ya, ayat itu memang nggak terang-terangan mengatakan sembahlah Allah, esakan Allah, tidak. Nggak ada kata kerja perintah di situ kan, kecuali untuk beribadah di situ. Nggak ada perintah di situ. Ya, seolah-olah tidak ada perintah di situ. Tapi lazimul lafzi namanya ya, atau fahwal kalam. Ya, apa yang kita bisa pahami dari kalam itu mengisyaratkan kepada kita bahwasanya ya kita memang diperintahkan untuk mengesahkan Allah. Wal khalqi laha, dan kita juga diciptakan memang tujuannya untuk beribadah. Wal khalqu sharihu nasiha wal amru lazimul abdiha. Kita diciptakan tujuannya untuk apa? Untuk menyembah Allah. Kita tahu ini dari mana? Dari ayat itu terang-terangan bilang begitu tadi. Wa ma khalaqtu. Terang-terangan Allah sebutkan di situ. Kemudian dari mana kita tahu bahwasanya kita harus mengesahkan Allah? Dari konteks ini, dari lazimul lafzi. Lazimul lafzi itu artinya dia tidak terang-terangan memerintahkan kita, tapi seolah-olah mengisyaratkan ke sana. Misalkan anak katakan ke antum, ya, Zul, ya, seorang penuntut ilmu itu dia harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ada mana perintah di sini? Ada, tapi tidak ada terang-terangan. Ini namanya lazimu al-lafzi. Paham ya? Maka
Zul ketika mendengar apa yang Anda katakan tadi, dia menangkapnya, oh berarti saya sedang diperintahkan untuk bersungguh-sungguh begitu, walaupun tidak ada kata kerja perintah di situ. Jelas maksudnya ini? Baik, itu namanya lazimul lafzi atau fahwa al-kalam atau mafhumul kalam. Ya, mafhumu al-muwafaqahnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini, dikasih tanda di situ. Nah, sedikit demi sedikit, insyaallah nanti kita akan ambil di kesempatan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.